Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 21. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Sembari melayani konsumen, Gary dan Yaris masih saja sibuk membicarakan comeback manis Zahran semalam. Zahran memang andalan, tak pernah mengecewakan teman-temannya. Gue harap minggu depan lo turun lagi ke lintasan bro, kata Gary menangani satu motor. Dan begitu pun dengan Zahran. Mereka begitu andal melakukan perbaikan pada beberapa sepeda motor yang meminta servis mereka. Iya Zah, patahkan dominasi si Dean. Nah, semalam juga dia kalah jauh dari lo. Selisih waktu kalian nyaris 1 menit. Sambung Yaris yang standby di depan meja etalase yang menyimpan beberapa part khusus motor-motor truk. Di saat sedang asik berbincang, mereka teralihkan dengan kemunculan mobil Alexa. Awalnya Zahra menanggapinya dengan malas. Belum tahu kalau dalam mobil itu juga ada Melissa. Si Lexa makin sering aja kesini, kata Yaris. Dia kan cepunya si Mel, satpol PP-nya si Zah. Jawab Gary lalu tertawa renyah. Zahran tak begitu peduli dan fokus dengan pekerjaannya. Melissa yang ada di dalam mobil tak cepat-cepat turun. Dia malah menatap Zahran dari jauh dan betapa ia merindukannya. Tapi sudah 2 minggu ini dia kehilangan jejak dan kontak kekasihnya itu. Ayo Mel, ajak Alessa yang sudah melucuti safety belt-nya. Melissa malah tetap diam menatap pada sang kekasih yang nampak lusuh dengan tangan berlumur oli. Mel, hayo, kita langsung aja hakimi si Zah. Alexa memprovokasi lagi. Melissa pun melepas sabuk pengamannya dan mulai keluar dari dalam mobil Alexa. Zahran belum menyadarinya, dan yang lebih dulu menyadari tentunya adalah Yaris. Zah, Melissa tuh, kata Yaris, dan matanya tak lepas menatap pada kedatangan Melissa. Kali ini perhatian Zahran teralihkan dan menoleh pada sesosok gadis cantik berambut pirang yang menatapnya lekat dari kejauhan. Gadis itu, gadis yang telah berbulan-bulan menjalani long distance relationship dengannya. Zahran menghentikan pekerjaannya, lalu berdiri menyambut kedatangan kekasihnya. Wah, makin kinclong aja ya si Mel. Gary pun mengakui kecantikan Melissa. Dia memang sangat cantik, tak ditunjang dengan gaya dan penampilan yang mahal. Mel, kapan kamu balik dari Paris? Seru Yaris menyambut. Tapi Melissa seolah tak mendengar dan hanya fokus pada Zahran. Melissa melangkah mendekat, begitupun dengan Zahran. Dan mereka saling berhadapan di satu titik pertemuan. Tepat di bagian tengah bengkel kecil itu, Alexa, Gary, dan Yaris, serta beberapa pengunjung bengkel hanya menonton pertemuan penuh kerinduan itu. Dan ternyata, di balik tembok biasa, Shanum juga ada di sana melihat semuanya. Begitu melihat mobil Alexa dari kejauhan, Shanum yang juga baru sampai di area bengkel itu langsung bersembunyi di tempat biasa. Shanum makin terserang oleh rasa insecure yang semakin menjadi. Jadi itu yang namanya Melissa. Satu nama yang dia sebut beberapa kali di malam itu. Satu nama yang pasti sangat dirindukan oleh suamiku.
Liris Sanum dalam hati. Dia memegang erat tas bekal yang biasanya ia bawakan untuk Zahran di jam makan siang ini. Kembali pada situasi di antara Zahran dan Melisa. Kamu jahat. Kamu jahat banget, Zah. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi sama kamu? Begitu aku dengar kamu digebuki sama si Nares, setelah itu kamu menghilang. Kayak sengaja menghindar. Ada apa? Jadi, selama aku pergi, kamu udah jatuh cinta sama perempuan lain. Melisa langsung meluapkan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya. Kawan-kawan pun merasa panik. Situasinya sedang tidak baik-baik saja. Tapi Alexa malah bersorak dalam hati dan menantikan kehancuran hubungan di antara Melisa dan Zahran. Dengan begitu, dia bisa mencuri kesempatan. Wah, genting nih, gumam Gary pada Yaris. Zah, lo bawa Mel ke ruang rehat aja. Bicara di sana. Kalian perlu ruangan yang tenang, gih. Usulkan Yaris, dia pengertian sekali. Gak perlu. Aku gak bisa lama-lama di sini. Di sini panas. Benar-benar bikin aku gak nyaman. Sergah Melisa. Ada kipas anginnya kok. Adem kok, Mel. Adem, kata Gary. Kita ngobrol di kafe depan sana aja. Tunggu aku cuci tangan dulu. Putuskan Zahran, ia memilih untuk membawa Melisa ke kafe seberang. Gak usah juga, Zah. Rasa-rasanya aku gak perlu penjelasan panjang kali lebar lagi dari kamu. Foto-foto yang aku lihat selama ini udah cukup menunjukkan apa yang sudah terjadi. Lagian, lihat kamu sekarang. Kucel. Bukan kayak Zahran yang aku kenal selama ini. Bahkan kamu membuat diri kamu menyedihkan dengan bekerja di sini. Demi apa? Demi menafkahi gadis gak tahu malu itu. Melisa semakin berapi-api. Suaranya yang lantang juga mampu didengarkan oleh Shanum yang menonton dari balik tembok persembunyiannya. Aku perlu menjelaskan dari A sampai Z biar kamu ngerti. Ini semua gak seperti yang kamu pikirkan. Aku berhadapan sama orang-orang sekampung. Oleh sebab itu, aku terpaksa menikahi gadis itu. Kita berdua sepakat kok buat mengakhiri pernikahan ini. Karena emang gak ada yang spesial di antara kami. Bella Zahran. Suaranya juga cukup lantang dan sekali lagi Shanum mendengarnya. Entah kenapa hati terasa dicabik-cabik padahal Shanum sudah menyadari posisinya saat ini. Tapi entah kenapa, rasanya sakit sekali saat Zahran bicara demikian. Zahran hendak meraih tangan Melisa, tapi serta-merta Melisa mencegahnya, lalu mundur menjaga jarak, seolah tak ingin disentuh oleh tangan berlumur oli itu. Don't touch me. Kamu sangat menyedihkan sekarang, Zah. Aku kayaknya gak bisa bertahan lagi kalau kamu seperti ini. Kamu sengaja keluar dari rumah orang tua kamu dan mau jadi apa kamu nanti. Mampu tetap menggelandang seperti ini? Bagaimana dengan masa depanku, hah? Melisa mulai menunjukkan perangai aslinya. Melisa tak ingin dengan Zahran yang sekarang yang telah keluar dari keluarganya dan memutuskan memulai hidup baru seperti ini. Orang-orang malah asyik menyaksikan pertengkaran itu. Pertengkaran di antara selebgram super cantik dengan montir tampan yang dipandang turun kelas oleh kekasihnya itu. Mel, kita putus saja. Selesai. Kau pikir papi sama mamiku bisa terima? Andai saja mereka tahu keadaan kamu sekarang.
Melisa benar-benar mencurahkan seluruh yang ada di dalam hati dan nafsunya saat ini. Mendengar kata putus, Zahran pun tak berusaha membujuk Melisa lagi. Jadi Melisa hanya menginginkan dirinya saat dirinya masih menjadi berandalan kaya raya. Di saat Zahran menjalani hidup seperti ini, serta-merta Melisa membuang Zahran. Mel, tenang dulu. Kamu perlu bicara empat mata. Baik-baik sama si Zah. Gary berusaha menengahi. Ger. Enggak, Ger. Itu semua percuma. Penjelasan apapun gak akan melebihi hatiku lagi. Gak akan membeli hatiku lagi. Ayo, Lex. Kita pergi aja dari sini. Gak nyaman banget lama-lama di tempat ini. Melisa tak ingin berlama-lama dan dia pergi begitu saja. Melisa memutar langkah dan kembali masuk ke dalam mobil Alexa. Alexa tersenyum puas dengan situasi itu. Bye everybody. Dan lo Zah, turut berduka ya. Kata Alexa dengan gaya liciknya. Lalu dia masuk ke dalam mobilnya lagi untuk membawa Melisa pergi sebelum Zahran berusaha mencegah. Tapi Zahran sama sekali tak berusaha mencegah kepergian Melisa. Karena sikap Melisa yang terkesan arogan dan matre telah membuatnya mati rasa. Jauh-jauh dari Perancis, hanya untuk menghakimi Zahran tanpa kesempatan untuk menjelaskan sedikit pun. Untuk apa Zahran menyusul? Itu akan sangat percuma, pikir Zahran. Sabar bro, nanti lo bisa bicarakan lagi baik-baik sama si Mel. Sebaiknya lo biarin aja hatinya adem dulu, baru lo bisa temui dia lagi. Usul Gary menepuk-nepuk pundak Zahran. Zahran pun kecewa dengan Melisa. Dia pikir Melisa bisa menerima dirinya apa adanya. Baru melihat Zahran nampak lusuh seperti ini saja, dia sudah menyerah dan dengan mudahnya mengucapkan kata putus, mengakhiri kisah yang telah mereka jalin selama bertahun-tahun. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.